Jangan lupa sebelum menonton, klik dan subscribe. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aski Silvaseti. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Teman Baik. Di kota A, terdapat seorang wanita yang duduk di bangku sekolah. Dia bernama Ryu, yang merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, dia selalu bekerja sampingan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibunya seorang ibu rumah tangga, ayahnya bekerja di sawah. Walaupun dari keluarga yang tidak mampu, Ryu tidak pernah malu dan selalu semangat. Ia juga merupakan siswi terbaik di kelasnya. Di kelas, dia memiliki teman yang baik bernama Sisi. Sisi berasal dari keluarga yang kaya. Ibunya seorang direktur perusahaan dan ayahnya seorang CEO dari perusahaan fashion ternama. Mereka berteman baik. Hari Senin, itu adalah hari di mana sekolah dimulai. Pukul 6.40, guru mengumumkan bahwa 07.00 akan dilaksanakan upacara, di mana pada hari itu kelas Ryu menjadi petugas upacara. Pukul 7 pun tiba. Guru menginformasikan kepada semua siswa. Untuk semua siswa harap berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Semua siswa pun langsung baris, rapih dan tertib. Dalam melaksanakan upacara tersebut, semua siswa pun langsung baris dan rapih dalam melaksanakan upacara tersebut. Beberapa menit sebelum upacara berlangsung. Saat ini, kelas 10B yang menjadi petugas upacara. Risi, Dwi, Usi menjadi pengibar, Franz pembawa Pancasila, Sisi pembaca doa, Ryu protokol, dan Lili pembaca undang-undang dasar. Saat itu pula, Lili menolak untuk menjadi pembaca doa. Terjadilah perdebatan antara Lili dan Ryu. Lili, aku nggak mau jadi pembaca doa, pokoknya aku harus jadi protokol. Ryu, sini, aku jadi pembaca susunan upacaranya. Ryu, Li, bukannya aku nggak mau, tapi kan sudah dibagi sebelumnya. Li, pokoknya aku nggak mau jadi ini. Sini, aku yang baca. Li merebutnya. Tidak lama kemudian, Dion mendatangi dan berbicara dengan baik-baik kepada Lili. Dion, Lili, itu kan sudah dibagi tugasnya, jadi jangan seperti itu. Lili, dih, biarin, pokoknya jangan larang aku ya. Sisi, Li, jangan egois kayak gitu, sini naskahnya. Akhirnya, Sisi merebut dan berhasil menukarnya kembali. Lanjut ke upacara. Semua siswa dari awal hingga akhir tetap tertib. Setelah upacara selesai, semua siswa kembali ke kelasnya masing-masing. Hari ini jadwal kelas 10B memasuki ruangan praktek. Saat praktek tiba, semua siswa memasuki ruangan lab komputer dengan baik dan benar. Guru pun masuk dan menjelaskan apa yang akan dipelajari hari ini. Saat Ryu ingin duduk, Lili menjahili Ryu dengan menarik kursi yang akan didudukinya. Ryu pun jatuh dan seisi kelas pun menertawakannya. Lili, ups, sakit ya? Maaf, aku nggak sengaja. Lili berbicara dengan nada tidak bersalah. Ryu bangkit untuk menahan sakit dan menahan rasa malunya. Pelajaran lab pun telah selesai dan semuanya kembali menuju kelas untuk pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Guru menjelaskan tentang teks drama. Setelah menjelang jam akhir, guru memberitahu bahwa akan ada pembagian kelompok. Pada saat itu juga, semua kelompok sudah pada penuh. Yang masih kurang kelompok hanyalah kelompok Lili. Ryu pun mencoba untuk masuk ke kelompoknya Lili. Pada akhirnya, yang didapat dari Ryu adalah cemohan dari Lili dan teman-teman sekelompoknya. Lili pun berkata dengan Ryu, inget ya, jangan pernah masuk kelompok kita. Ryu, namanya kenapa saya tidak boleh masuk kelompok kamu? Kamu tuh anak orang miskin, tidak bisa bergabung dengan kelompok kita. Ya, aku memang orang miskin, tapi untuk situasi ini berbeda. Kita tidak bisa melihat seseorang hanya dari status keluarganya. Ini kelompok dan semua orang berhak masuk, sedangkan kelompokmu cuma kurang satu. Lili, Kak, pokoknya aku nggak mau kalau kamu masuk kelompok kita. Mendengar percakapan Lili yang tidak enak didengar Sisi dan kelompoknya berdiskusi. Setelah diskusi yang lama dan disepakati oleh semua anggota, memutuskan untuk memasukkan Ryushi ke dalam kelompoknya dengan memberi salah satu anggotanya untuk masuk ke dalam kelompok itu. Dan Ryu masuk ke dalam kelompok Sisi. Akhirnya Sisi pun menghampiri Lili untuk berbicara mengenai kelompok tugas bahasa Indonesia ini. Sisi, Li, bagaimana kalau aku memberikan satu kelompokku ke kelompok kamu? Lili, boleh, kenapa enggak? Daripada memasukkan Ryushi. Dengan begitu, Ryushi pun masuk ke dalam kelompoknya. Untuk pembagian kelompok telah selesai. Waktunya istirahat.
Semua murid keluar menuju kantin untuk makan siang. Hanya Ryu yang tidak ke kantin, karena ia membawa 1 buah roti yang dia beli menuju ke sekolah. Sisi datang dan membelikan sebuah nasi goreng dan air mineral untuk Ryu. Pada awalnya, Ryu menolak. Akhirnya, Ryu tidak menolak makanan. Istirahat pun telah selesai. Semua siswa kembali ke kelas untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Kelas 10B melanjutkan mata pelajaran matematika. Semua mengikuti pelajaran dengan baik. Setelah menjelaskan materi, guru pun memberi tugas. Semuanya pun mengerjakan tugas dengan benar. Jam pun terus berjalan. Mendekati jam pelajaran selesai, guru memberitahukan untuk mengumpulkan tugasnya ke depan. Semuanya pun telah mengumpulkan tugasnya tersebut. Bel pun berbunyi, semua siswa bersiap dan merapikan semuanya. Semua siswa pun meninggalkan kelasnya masing-masing dan menuju ke tempat parkiran. Ada juga yang melanjutkan ekstrakurikuler. Di tengah menuju parkiran, Sisi dan Ryuksi berbincang. Yuk, terima kasih ya Sisi, sudah mau menjadi temanku, menolong, dan selalu ada di saat aku suka maupun duka. Kenapa harus berterima kasih, Ryu? Tenanglah, kamu sudah aku anggap sebagai saudara, jadi jangan merasa sedih ya. Berikan tangan untuk kamu, oke? Ryu pun bahagia mendengar ucapan Sisi. Siang pun tiba, di mana sekolah juga sudah usai. Sisi mengantarkan hingga depan toko roti tempat Ryu bekerja. Nama toko Ryu bekerja adalah Lezatiki. Sesampainya di sana, Ryu langsung bergegas masuk dan mengganti pakaian. Ryu juga merupakan karyawan jujur dan rajin. Dia juga memiliki bos yang baik. Tepat jam 9 malam, waktunya toko tutup. Seperti biasa, Ryu selalu membereskan toko dan bergegas untuk pulang. Sebelum pulang, bos Ryu selalu memberi Ryu sebuah roti dan makanan. Bukan hanya itu saja, Ryu selalu diantarkan pulang oleh bosnya. Sampai di rumah, Ryu lalu mengganti pakaian dan mandi. Selanjutnya, Ryu membersihkan rumah dan memasak untuk makan malam. Kedua orang tua Ryu belum pulang, mereka selalu pulang jam 10 malam. Selagi menunggu orang tuanya, Ryu mengerjakan tugas sekolahnya. Jam 10 pun tiba. Kedua orang tua Ryu telah sampai di rumah dan juga Ryu pun telah selesai mengerjakan tugas sekolahnya. Lalu mereka pun makan bersama. Di sela-sela makan, tiba-tiba pintu berbunyi, lantas mereka semua langsung hening. Suara pintu. Tok 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 tok. Sisi. Assalamualaikum Ryu. Mendengar suara ada yang mengetok pintu, ayah Ryu pun menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata tak Sisi dan keluarga. Silakan masuk dan duduk. Sisi dan keluarga, terima kasih Pak. Ryu dan mamanya keluar menuju ruang tamu untuk melihat siapa yang datang ke rumahnya malam hari. Ternyata tamu yang datang malam-malam adalah keluarga Sisi. Ryu menyiapkan air dan makanan. Di samping itu, ayah Sisi berbicara kepada orang tuanya Ryu. Ayah Sisi, mohon maaf Pak, Bu, kami merepotkan Anda malam-malam. Ayah Ryu, tidak merepotkan kok. Lagi pula kami juga baru kelar makan. Ibu Ryu, maaf Pak, Bu, ada keperluan apa malam-malam datang kemari? Ayah Sisi pun menjawab, gini Bu, jadi saya dan istri saya akan dinas di luar negeri untuk 2 bulan. Dan kami tidak bisa meninggalkan anak kami sendirian di rumah. Bu Sisi, benar Bu, pembantu di rumah kami juga izin untuk 3 bulan. Apakah kalian berkenan? Dan Ibu Ryu, tidak apa-apa kok Pak, Bu, tapi maaf, rumah kami kecil, tidak menggunakan AC. Kita juga hanya makan seadanya, takutnya. Nah, Sisi keberatan dengan itu. Sisi pun menjawab, Pak, Bu, tidak apa-apa kok. Sisi malah senang tinggal di sini karena ada Ryu. Jadi semua tidak masalah buat saya. Nanti juga saya akan membuat kerjaan di rumah. Ryu pun keluar dan menuju ruang tamu, menaruh minuman dan makanan. Setelah itu, Ryu pun duduk dan mendengar perkataan dari Sisi. Dia pun bertanya kepada kedua orang tuanya Sisi, apakah benar Om Tante Sisi akan tinggal dengan keluarga saya? Kedua orang tua Sisi serentak menjawab, ya. Ryu pun langsung mengantar Sisi ke kamar untuk menaruh barang-barangnya. Sisi pun merasa senang karena bisa tidur berdua di rumahnya Ryu. Setelah berbincang terlalu lama, kedua orang tua Sisi pun langsung pergi ke bandara. Kedua orang tua Ryu menawarkan Sisi untuk makan dan istirahat. Sebelum beristirahat, mereka semua menonton TV, berbincang, berbicanda, layaknya keluarga. Sisi pun senang. Dia merasa hangat. Walaupun rumahnya kecil, ekonominya kurang, tapi keharmonisan keluarganya selalu terjaga. Sisi berpikir untuk lebih lama tinggal bersama keluarganya Ryu. Sederhana, tapi harmoni.
Siti tidak pernah mendapatkan hal tersebut karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Terima kasih, bye-bye.